Halo adik-adik, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Creole, cerita oleh Stephen Kasgrove, ilustrasi oleh Robin James. Buku Creole ini merupakan seri Serendipity yang dapat kamu pinjam di perpustakaan NTB. Yuk kita simak ceritanya. Pada pagi yang sangat berkabut di negeri rawa, Creole lahir dari telur penyok berbintik. Ia berbadan besar, gemuk, dan sangat-sangat jelek. Ada kutil di jari-jari tangannya, di jari-jari kakinya, lututnya bertulang menonjol, dan hidungnya pesek besar. Di balik penampilannya yang sangat jelek, ia mempunyai hati yang sangat indah, yang tidak pernah ada di tempat lain di dunia ini. Karena hatinya yang indah, Creole memiliki pikiran yang paling indah yang bisa dipikirkan. Ia memikirkan tentang kasih sayang, karena hatinya penuh kasih sayang. Ia berpikir tentang kebahagiaan, karena hatinya penuh kebahagiaan. Dan ia memikirkan kelembutan, karena ia adalah makhluk yang paling lembut. Hari demi hari, ia duduk sendirian mencium bunga-bungaan dan berbicara dengan pohon-pohon yang tumbuh di rawa. Suatu hari, ketika ia duduk di dekat pohon magnolia, Creole berpikir, mungkin aku harus membagikan kasih sayang dan kebahagiaanku dengan makhluk lain di rawa. Maka, sambil berpikir begitu, ia berangkat untuk mencari hewan lain yang mau menjadi sahabatnya. Walaupun rawa itu biasa sangat ramai dengan suara para hewan yang tinggal di sana, mendadak menjadi sunyi setiap kali Creole lewat. Burung-burung tidak bersuara, posum duduk diam, dan buaya-buaya menyelinap pergi. Mereka semua berpikir karena Creole sangat gemuk dan jelek, pasti ia juga jahat. Creole mencari dan mencari, tetapi ia tidak bisa menemukan teman sama sekali. Akhirnya, dengan air mata sebesar semangka menetes ke kakinya, ia duduk dengan suara keras di batang pohon besar yang sudah tumbang dan terus menangis. Mengapa tidak ada yang mau mendengarku? Seduhnya. Aku cuma ingin mempunyai teman untuk berbagi pikiranku yang bahagia. Air matanya mengalir dari pipinya, memantul di perutnya, meluncur dari batang pohon, dan akhirnya mendarat dengan tetesan plung-plung keras di atas kepala bayi buaya yang sedang duduk di bawah. Buaya kecil itu memandang berkeliling untuk mencari siapa yang melemparinya dengan air. Tiba-tiba dan dari atas datang setetes plung-plung air mata besar. Ia memandang terus ke atas dan melihat Creole. Mengapa kau menangis di atasku? Kata buaya itu tergagap-gagap. Creole memandang ke bawah dan melihat buaya paling kecil dan menyedihkan yang pernah ia lihat. Maaf, katanya terseduh. Aku tidak tahu kau ada di bawah sana. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Sambil menghapus air mata dari matanya, mendadak Creole menyadari buaya kecil itu tidak berlari dan bahkan berbicara dengannya. Mengapa kau tidak kabur seperti yang lain? Tanya Creole. Soalnya aku berharap kau mau menjadi temanku. Kata buaya itu tergagap. Buaya lain selalu menertawakan aku karena aku gagap dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Mereka saling memandang dan menyadari mereka berdua sedang mencari teman. Lama sekali Creole dan teman barunya duduk dan berbagi persahabatan. Setelah beberapa waktu, Creole berkata, sayang, kau dan aku tidak punya lebih banyak teman lagi.
Aku berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan hewan lain supaya tidak menertawakanmu, tidak takut padaku. Buaya kecil itu mengangguk setuju, dan mereka berdua berusaha mencari jalan untuk berbicara dengan hewan lainnya di rawa. Aku tahu apa yang harus kita lakukan, kata Kreol. Aku bisa bersembunyi di balik semak besar dan kau berdiri di depan. Kalau semua hewan sudah berkumpul, aku akan membisikkan apa yang harus kau katakan. Jadi, kau bisa berbicara tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Ya, dengan enggan, buaya kecil itu setuju. Dan ketika Kreol bersembunyi di balik semak bilak, dengan gugup ia memanggil hewan-hewan lain. 2 kali ia begitu ketakutan sampai berusaha bersembunyi. Tapi setiap kali Kreol mendorongnya keluar dengan lembut dan mengatakan ia tidak perlu takut. Karena semua hewan lain di rawa tidak melihat Kreol, mereka tahu sudah aman untuk keluar dan mendengarkan apa kata buaya kecil itu. Satu demi satu mereka semua merayap keluar dari semak-semak, dari antara buah beri dan dari air rawa. Ada 4 atau 5 buaya besar tua dan 2 buaya kecil, 23 burung, seekor pasem, pemalas dan istrinya, dan seekor burung bangau putih besar. Dengan semua hewan berkumpul di sekelilingnya, buaya kecil itu mulai mengulangi apa yang dibisikkan Kreol padanya. Dia mengatakan tentang keindahan pagi hari dan tentang matahari terbenam di rawa. Dia berbicara tentang kasih sayang, keindahan, dan terutama tentang persahabatan. Para hewan itu terheran-heran mendengar apa yang dikatakan buaya itu. Dan betapa jelasnya kata-katanya. Soalnya, kalau buaya ini tidak perlu memikirkan apa yang ia katakan, ia tidak gagap sama sekali. Semuanya akan baik-baik saja kalau tidak ada tupai usil yang kebetulan mengintip di belakang semak tempat Kreol berbisik. Tupai itu berteriak kaget. Lari secepat mungkin. Makhluk jelek besar itu kembali lagi. Kreol sangat terkejut karena ketahuan sampai ia tersandung semak dan membuat hewan lain semakin ketakutan. Tunggu, tunggu, serunya. Aku tidak akan menyakiti kalian. Kami hanya ingin menjadi teman kalian. Tapi tidak ada hewan yang mau mendengarkan. Dan sambil saling menubruk, mereka pun berlarian. Buaya kecil itu mengejar mereka, berteriak dengan suara sangat jelas. Berhenti. Leo adalah temanku dan ia tidak akan menyakiti siapapun. Hewan-hewan lain yang saat ini sedang bersembunyi di semak-semak mendengarkan buaya kecil itu dan mendadak seekor burung hantu tua yang bijaksana berbicara dari dahan di atas pohon pinus. Mungkin kita harus percaya padanya, Katanya. karena temannya yang jelek ini, Kreol, telah membuatnya tidak gagap lagi. Memang benar, dalam ketegangan ketika para hewan saling berkejaran, buaya kecil itu tidak gagap sama sekali. Dengan malu-malu, semua hewan kembali ke tempat di mana Kreol menunggu dengan sedih dengan buaya kecil itu di depannya. Kreol, Kata buaya kecil itu. semua teman-temanku di rawa menyesal telah menilaimu dari rupamu. Tapi kalau kau mau memaafkan mereka, mereka senang sekali mendengar kau berbicara tentang kebahagiaan di hatimu. Dengan senyum lebar di atas air matanya, Kreol memeluk satu demi satu para hewan dan mereka semua menjadi sahabatnya.
Jangan menilai seseorang dari wajah dan rupanya, atau sebuah buku dari bentuk sampulnya, karena di balik halaman usang itu banyak yang bisa ditemukan. Nah, gimana? Bagus kan ceritanya? Banyak sekali pesan-pesan moral yang kita bisa dapat dari cerita ini. Tunggu seri Serendipity selanjutnya ya. Bye-bye.